TMD ke-128 Kodim 0405 Lahat sukses. Menhub targetkan jalur ganda kereta Cikarang Bekasi rampung 2029. ...192.185 jemaah haji Indonesia tiba di Tanah Suci. Bentrok antar gangster, 1 orang terluka. Halo, selamat malam pemirsa. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Kita awali dengan berita utama pemirsa. Semangat kebersamaan dan gotong royong kembali terlihat dalam pelaksanaan TMD ke-128 di Kabupaten Pati. Melalui program terpadu lintas sektoral ini, TNI bersama pemerintah daerah dan juga masyarakat bergotong royong mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan warga desa. Berikut informasinya untuk Anda. Desa Godo, sebuah desa di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, yang dikenal sebagai wilayah pertanian dengan masyarakat yang masih menjaga semangat gotong royong dan kebersamaan. Namun di balik kesederhanaannya, warga masih menghadapi berbagai keterbatasan. Jalan pertanian yang rusak, rumah yang tak lagi layak huni, hingga kebutuhan air bersih yang belum sepenuhnya terpenuhi, menjadi bagian dari keseharian masyarakat Desa Godo. Desa kami berada di lereng Pegunungan Kendeng dengan jumlah penduduk 3.862, yang mayoritas warga kami bekerja sebagai petani dan juga pengrajin mebler, dan juga sebagian ada yang merantau. Jalan usaha tani ini menjadi akses utama warga, namun selama bertahun-tahun, kondisi jalan yang rusak membuat aktivitas masyarakat menjadi terhambat. Kalau riyen dalane niki blubang-blubang iki ciut saniki ombot ajeng dicor. Riyen 2 meter paling 1,5 meter, Mas. Saniki 5 meter, 4 meter. Dulu diangkat sama itu sepeda ontel dipanggul, Mas. Dipanggul kayak sepeda motor sing jelek-jelek lho, Mas, dibrodoli dienggo dalan ngangkuti akses petani. Nggih susah, Pak. Ngono niku dulu niku tesih berlubang-lubang, nggih mboten sae. Dalan niku sehawon. Sing blegong-blegong ngoten nggih, susah ajeng beto pupuk napa niku nggih susah. Beto sepeda niku, dalan niku dereng sae. Kalau hujan itu becek. Nggak bisa dilewati, berlubang-lubang. Dulu pernah 2023 itu dulu pernah. Saya baru menjabat kurang lebih 2 tahun. Itu dijuaratin begini, Pak. Kalau bisa jalan-jalannya, Pak. Kok yang masuk desa-desa kok, kalau di desa sudah masuk, Pak, sudah bagus, tapi yang di sawah itu loh, Pak, kok rusak sekali. Sudah ini saja, Mbah. Besok kalau ada TMMD mungkin reguler atau sengkuyung, nanti saya koordinasi sama BNI. Alhamdulillah terwujud 2026 ini. Kebutuhan air bersih masyarakat Desa Godo selama ini masih belum sepenuhnya terpenuhi secara merata.
dulu kita nggak punya air, sekarang aku minta air di tempat Bu Novi. Kebutuhan sehari-hari minta sama tetangga. Ya minta sama tetangga, aku tanya sama tetangga, aku minta airnya boleh, katanya boleh. Dulunya kalau nggak ada MCK itu kalau di Makom kebanyakan itu mau kencing atau mau buang air besar itu pulang dulu karena di sini belum ada MCK yang baru. Sebagian warga desa Godo masih tinggal di rumah dengan kondisi kurang layak huni dan membutuhkan perbaikan. Rumahnya itu kondisinya ya buruk lah. Kayunya tuh dimakan teter, makan rayap gitu. Pak, kok rumah kok pada bocor, udah reot. Kapan Bapak bangunnya? Padahal Bapak kerjanya tukang batu. Cuman rumah nggak dibangun-bangun katanya. Rumahnya dulu jelek. Ya kurang bagus lah, banyak serangga-serangga masuk, ular masuk. Pokoknya kurang nyaman. Di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapi masyarakat, Kodim 0718 Pati hadir melalui program TMMD reguler ke-128 tahun 2026 sebagai bentuk pengabdian TNI bersama pemerintah daerah dalam membantu pembangunan desa. Melalui semangat gotong royong, pembangunan jalan, rehabilitasi rumah warga, pembangunan sumur bor, hingga fasilitas MCK mulai dikerjakan bersama masyarakat Desa Godo. Saat ini Kodim Pati sedang melaksanakan TMMD reguler ke-128 tahun 2026. Ada 2 sasaran yang sedang kita laksanakan, yaitu sasaran fisik dan sasaran non-fisik. Sasaran fisik, betonisasi jalan, kurang lebih jaraknya 950 meter. Kemudian kita ada 6 titik RTLH, pembangunan RTLH. Kemudian kita juga membuat 5 titik sumur bor. Kita juga membuat beberapa unit MCK yang intinya adalah semua untuk program unggulan dari Kasat. Desa Gudo, Kecamatan Winong, ini sengaja dipilih sebagai sasaran pelaksanaan TMMD reguler. Yang pertama, desa ini merupakan salah satu desa 3T, yaitu satu desa terluar dan terbelakang. Kenapa saya bilang terbelakang? Karena posisinya yang jaraknya kurang lebih sekitar 25 kilo dari kota Pati, kemudian berbatasan dengan kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Blora, dan juga berada di sekitaran pegunungan Kendeng. Harapan saya dengan dibangunnya jalan ini, yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya para petani yang ada di Desa Gudo ini, baik petani jagung, petani padi, sehingga mereka dalam melaksanakan panen dapat mempermudah distribusi panen tersebut. Otomatis akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi kegiatan ini memang kegiatan rutin yang dilakukan oleh TNI bersama pemerintah Kabupaten Pati untuk sengkuyung antara TNI dan masyarakat sekitar. Dan harapan kami di TMMD berikutnya bisa dilaksanakan di daerah-daerah yang agak terpencil ataupun perbatasan. Satgas TMMD ini terdiri dari 150 personel yang mendukung kegiatan terkini, di mana itu ada komando dan staf berjumlah sekitar 40 orang, dan yang Satgas di lapangan kami ada memimpin 110 orang. Untuk kendala yang kami hadapi selama kegiatan TMMD sebenarnya tidak menjadi masalah sebenarnya. Namun ada sedikit kendala yang kami hadapi, salah satunya yaitu di saat cuaca sini kan sangat terik. Pati itu wilayah Pantura, dan di mana pada saat kami menyelesaikan sasaran pokok yang panjangnya lebih kurang 950 meter, lebar 4 meter dan ketebalan 16 cm, ini kami kerjakan di tengah-tengah sawah. Areal pesawah ini tidak ada tempat berteduh, sehingga ya itulah menjadi dinamika kami selaku Densus Siska, selalu memberikan support dan moral kepada anggota supaya untuk selalu tetap bersemangat bagaimana menyelesaikan tugas pokok yang kami selesaikan untuk menyelesaikan kegiatan TMMD tersebut. Pengalaman saya selama di TMMD sini bisa berbaur dengan masyarakat, bisa hidup dengan masyarakat. Yang saya harapkan dengan TMMD ini, TNI dengan rakyat bisa manunggal dengan rakyat dan kedepannya bisa saling berkolaborasi lagi
dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Sedikit demi sedikit, perubahan mulai dirasakan masyarakat Desa Godo. Jalan yang dulu sulit dilalui, kini mulai terbuka. Rumah warga mulai berdiri lebih layak. Dan akses air yang sebelumnya sulit, kini perlahan mulai hadir membantu kebutuhan masyarakat maupun pertanian warga. Di tengah proses pembangunan yang terus berjalan, program TMMD reguler ke-128 Kodim 0718 Pati turut mendapat kunjungan pengawasan dan evaluasi dari tim Wasef Mabes TNI AD bersama pemerintah Kabupaten Pati. Silakan tanya itu, mungkin kalian ada yang nggak bisa nyemen, ya kan? Saat TMMD jadi bisa nyemen. Saya dulu juga nggak bisa, pegang centong aja bingung saya pegang. Kayaknya bisa, oh begini ternyata kan. Jangan taunya kita ngasih perintah kan. Kalau dijabarkan TNMD, ada polisinya, mati. Ada tentara sekolah. Tapi dalam satgas masuk ya, dibantu. Jadi patroli, jalan-jalan kenal-kenal di wilayah, cek keamanan ini. Jaga jati diri TNI ya, dasar jangan buat pelanggaran sekecil apapun. Jelas ini? Jelas. Karena tentara jadi pilihanmu, uni di situ. Ya, jalankan kegiatan tentara itu sebaik-baiknya. Setelah melalui proses panjang penuh kebersamaan dan gotong royong, program TMMD reguler ke-128 Kodim 0718 Pati akhirnya resmi ditutup. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini, Kamis 21 Mei 2026, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, program TNI Manunggal membangun desa reguler ke-128 tahun anggaran 2026 dengan resmi saya nyatakan ditutup. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan di sini, baik kegiatan fisik maupun non fisik, ini bermanfaat untuk masyarakat di desa ini khususnya dan masyarakat Pati pada umumnya. Amin. Ke depan nanti akan ada lagi kegiatan-kegiatan seperti ini. Di samping kegiatan pembangunan fisik dan non fisik, yang menjadi sasaran utama adalah bagaimana mengeratkan atau meningkatkan kemanunggalan antara TNI dengan rakyat. Berfungsinya beroperasinya jalan yang berjarak 950 meter. Ini menghubungkan dari Desa Gudo dengan Desa Gunung Pati. Ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga kita lihat kanan kiri kita adalah pesawahan. Ini juga bisa membantu masyarakat untuk mengantar membawa hasil bumi dan juga dengan lancarnya penggunaan jalan ini untuk mengantar hasil bumi, maka diharapkan ya berpengaruh pada ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat juga, dan juga hal-hal positif lainnya yang bisa didapat oleh masyarakat di daerah ini. Bapak-bapak TNI hadir dalam ini, Pak Jenderal Abdul Hani bersama Pak Danrem bersama dengan teman-teman kepala desa Desa Gudo Kabupaten Pati telah berhasil membangun beberapa sarana yang sangat dibutuhkan masyarakat, baik sarana fisik yang tadi disampaikan Pak Danrem maupun beberapa aspek lain, sarana dukung pertanian, kemudian sumber daya air dan rumah tidak layak huni. Juga semuanya menjadi amal kebaikan Bapak-bapak TNI bersama masyarakat dan tentunya untuk masyarakat Kabupaten Pati. Prinsip Kabupaten Pati siap mendukung program TNI. Dari jalan desa, rumah warga, hingga sawah tempat masyarakat menggantungkan hidupnya, perubahan itu kini mulai benar-benar dirasakan warga Desa Godo. Alhamdulillah Pak niki enten perbaikan jalan ngoten niku nggih kula nggih matur nuwun sanget kalih bapak-bapak sak sedaya niku. Niki enten perbaikan jalan niki mungkin petani-petani mboten susah malih ajeng ngangkut pupuk, ajeng ngangkut panen padi ngoten niku saged beto sepeda, beto ngatur niku lancar ngoten. Alhamdulillah Pak matur nuwun sanget kalih panjenengan bapak-bapak sedaya niku. Ya, terima kasih kepada TNI dan program TMMD ini
bisa membantu masyarakat khususnya program MCK. Rasane kula nggih remen mawon ngeten Pak. Diseneng nggih remen ngeten. Nggih ucapan terima kasih kali Bapak Kepala Desa, kali Bapak TNI. Terima kasih atas bantuannya Bapak Tentara yang telah membantu gotong royong di rumah kami. Semoga kedepannya lebih maju. Terima kasih untuk Bapak Pemda Pati dan Bapak TNI yang telah ikut serta membantu pembangunan rumah saya. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pemda yang telah membantu dalam renovasi rumah kami dan Bapak Tentara Angkatan Darat. TMMD bukan sekadar membangun jalan, rumah, maupun fasilitas desa. Lebih dari itu, TMMD menjadi langkah bersama dalam membuka harapan dan masa depan masyarakat desa. Dari Desa Godo, semangat membangun negeri itu terus tumbuh, dimulai dari langkah-langkah sederhana bersama rakyat. TMMD, satukan langkah membangun negeri dari desa. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat melakukan aksi nyata dalam menjaga kelestarian alam dengan menanam pohon di kawasan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia atau UIII, Sukma Jaya, Kota Depok. Aksi penanaman pohon ini juga dilakukan dalam rangka memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional. Dalam kunjungannya, Menteri Lingkungan Hidup didampingi langsung oleh Rektor Kampus UIII serta perwakilan dari Deutsche Gesellschaft for International Zusammenarbeit atau GIZ yang merupakan lembaga kerjasama internasional pemerintahan Jerman. Dengan dukungan penuh pemerintah Jerman melalui Deutsche Gesellschaft for International Zusammenarbeit atau GIZ, Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup secara resmi memaparkan lompatan kemajuan capaian konservasi nasional dalam kegiatan strategis yang digelar di Auditorium Universitas Islam Internasional Indonesia, Kota Depok. Sinergi internasional yang kuat dalam Pekan Keanekaragaman Hayati tahun 2026 ini menjadi bukti konkret komitmen transnasional untuk melindungi benteng ekologi planet bumi. Langkah ini dinilai penting dan juga strategis untuk menjaga serta merawat ekosistem biodiversity di tengah tantangan perubahan iklim global. Secara bersama-sama mereka melakukan prosesi penanaman pohon sebagai simbol kolaborasi lintas sektor dan negara. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebatas seremonial belaka, melainkan memiliki dampak global yang besar dalam menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara mega biodiversity memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi paru-paru dunia. Tentu saja memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional 22 Mei 2026 dan dipusatkan di sini, dan ini adalah semacam peringatan yang terus-menerus harus dilakukan karena menjaga biodiversity itu adalah hal yang penting. Harus diingat juga gini ya, ada yang mengatakan kita negara nomor 2 biodiversity, ternyata tidak. Kita tuh mega biodiversity dan nomor 1. Terutama ketika dijumlahkan antara ada yang di laut dan yang ada di daratan, di hutan dan sebagainya, kita nomor 1. Jadi memang kita sangat legitimate, sangat valid, sah kalau kita berteriak keras untuk mempreserve biodiversity di dunia, dan tentunya dimulai juga dari Indonesia. Karena itu di sini temanya sekarang acting local for global impact. Melalui momentum Hari Keanekaragaman Hayati Internasional ini diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat dan aksi serupa dapat terus diaplikasikan di berbagai wilayah lain di Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad melaporkan.
Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maurar Sirait mengapresiasi dukungan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Dukungan itu juga dinilai menjadi bagian penting dalam mensukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri PKP Marwarar Sirait menyebut penyaluran KUR perumahan oleh BSI di Mataram, Nusa Tenggara Barat menjadi yang tertinggi sejak program tersebut disosialisasikan pada Oktober tahun lalu. Realisasi penyaluran KUR perumahan di Mataram mencapai 317 miliar rupiah. Angka ini dinilai menunjukkan tingginya antusiasme dan potensi pengembangan sektor perumahan di daerah. Pemerintah menyebut program KUR perumahan diciptakan untuk mendukung keberhasilan program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui program ini pelaku usaha di sektor perumahan seperti kontraktor, developer, dan toko bangunan yang masuk dalam kategori UMKM dapat memperoleh pembiayaan dengan bunga yang lebih ringan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih karena dukungan yang luar biasa dari BSI selama ini. Saya langsung saja menyampaikan faktanya. 4 hari lalu saya ada di Mataram, NTB. Itu KUR perumahan ya tertinggi selama ada sosialisasi dari tahun lalu bulan Oktober, November, Desember sampai hari ini itu yang dilakukan oleh BSI di Mataram sejumlah 317 miliar. Ini sangat penting saya sampaikan karena KUR perumahan ini baru diciptakan oleh Presiden Prabowo. Bagaimana membuktikan untuk suksesnya program 3 juta rumah, ya, Presiden Prabowo memerintahkan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan saya, kita membuat aturannya, tanda tangannya bertiga. Menteri PKP menilai skema ini akan membantu melahirkan pelaku usaha dan kelas menengah baru, khususnya di daerah, karena biaya pembiayaan menjadi lebih rendah dan terjangkau. Diharapkan sinergi antara perbankan dan pemerintah dapat mempercepat realisasi program perumahan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bersama Kementerian Perumahan Kawasan dan juga Permukiman Bank Syariah Indonesia atau BSI menegaskan komitmennya dalam mendukung program perumahan pemerintah. Dukungan tersebut disampaikan usai pertemuan dengan Menteri PKP Maurar Sirait untuk membahas pengembangan perumahan berbasis syariah di sejumlah daerah potensial. Bank Syariah Indonesia terus memperkuat dukungannya terhadap program perumahan nasional dalam pertemuannya bersama Menteri PKP yang membahas soal strategi pengembangan pembiayaan perumahan syariah di berbagai wilayah yang dinilai memiliki potensi besar. Selain membahas dukungan pembiayaan, pertemuan itu juga turut menyoroti pemetaan kota-kota yang dinilai cocok untuk pengembangan perumahan subsidi berbasis syariah, dan pemerintah juga disebut memberikan sejumlah masukan mengenai lokasi strategis yang dapat menjadi fokus pengembangan ke depan. Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyono memastikan akan terus mendukung program kerja pemerintah hingga akhir tahun, khususnya pada sektor perumahan rakyat dan pelayanan masyarakat melalui skema pembiayaan syariah. Sore ini kami juga tadi membahas bagaimana rencana dukungan BSI ke depan untuk perumahan, dan tadi Pak Menteri juga memberikan banyak masukan, kota-kota mana yang punya potensi dan di mana yang juga baik untuk perbankan syariah. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Menteri untuk tadi beberapa tips and tricksnya, kota-kota lokasi yang terbaik. Kita insya Allah sampai dengan akhir tahun kita akan terus mendukung program kerja pemerintah, terutama untuk perumahan rakyat. Dengan adanya dukungan Bank Syariah Indonesia, pemerintah diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, sekaligus memperkuat pengembangan rumah subsidi yang kini tengah dijalankan oleh pemerintah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengungkap kronologi laka antara KRL komuter lain dan juga kereta api Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi, Jawa Barat. Dudi juga menyoroti bahaya perlintasan sebidang karena sangat beresiko menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur dipicu insiden perlintasan sebidang di Jalan Ampera. Berdasarkan data PT KAI, kejadian bermula ketika KRL KA 5568A tujuan Cikarang tiba di stasiun Bekasi pukul 20:34 atau lebih cepat 1 menit dari jadwal. Selanjutnya,
KA Saung Galih tiba di stasiun Bekasi pukul 20.35 dengan keterlambatan 5 menit. Setelah proses naik turun penumpang selama 2 menit dan kembali diberangkatkan pukul 20.37 dalam kondisi masih terlambat 5 menit. Pukul 20.48 terdapat taksi mogok di perlintasan sebidang di Jalan Ampera. Dalam waktu yang bersamaan, terjadi tamparan antara KRL KA 5181B dengan taksi tersebut sehingga jalur arah Jakarta sempat berhenti total. Di sisi lain, KRL KA 5568A kembali diberangkatkan dari stasiun Bekasi pada pukul 20.45 dengan keterlambatan 8 menit sehingga tiba di stasiun Bekasi Timur pukul 20.49. Namun KRL tersebut kembali terhenti karena jalur di depannya dipenuhi kerumunan yang mengelilingi taksi yang mengalami temperan di perlintasan Jalan Ampera. Dan pada pukul 20.51 KA Argo Bromo Anggrek melintas langsung di stasiun Bekasi Timur tanpa berhenti dengan kecepatan 108 km per jam yang melaju 3 menit lebih awal dari jadwal. Sehingga terjadi tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL KA 5568A. Itu nanti KNKT yang akan memberikan kesimpulan. Apa yang saya sampaikan tadi berdasarkan data logger yang berhak untuk menyampaikan hal tersebut adalah KNKT yang melakukan. Kalau dari Taman Pak, dari Dinas Menteri Perhubungan untuk perlintasan sebidang ke depannya pemberlakuannya seperti apa, hukumnya seperti apa, dan masukan dan juga koreksi dari Komisi 5 seperti apa Pak? Jadi tadi sudah disampaikan bahwa sebagai langkah untuk menertibkan perlintasan sebidang, kami bersama dengan kereta api dan juga stakeholder lainnya itu sudah mulai menutup untuk 172 lintasan sebidang yang tidak resmi. Dudi menyoroti tingginya resiko kecelakaan di perlintasan sebidang. Pemerintah bersama PT KAI saat ini telah menutup 172 perlintasan sebidang tidak resmi dan sebanyak 1.638 perlintasan yang belum dilengkapi palang pintu maupun penjagaan akan segera dipasangi fasilitas keselamatan. Ia juga menegaskan penyebab kecelakaan nantinya akan disampaikan secara resmi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT dan menghimbau masyarakat untuk lebih disiplin dan mematuhi rambu perlintasan kereta api. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, proyek double track lintas Bekasi Cikarang ditargetkan selesai pada tahun 2029 dan telah masuk dalam rencana strategis pemerintah. Pembangunan jalur ganda tersebut diharapkan mengurangi kepadatan lintasan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan proyek pembangunan DDT lintas Bekasi Cikarang yang mulai dikerjakan tahun 2027 dan ditargetkan rampung tahun 2029. Proyek tersebut telah masuk dalam rencana strategis pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan keselamatan perjalanan kereta api. Pembangunan jalur ganda tersebut diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas kereta lintas Bekasi Cikarang, serta mengurangi titik konflik di perlintasan sebidang. 2027 sampai 2029 diharapkan sudah selesai. Itu sudah masuk Renstra, nanti tentunya kami akan minta dianggarannya untuk 2027 sampai 2029. Presiden menganggarkan 4 triliun, tapi setelah perhitungan kami, itu kami kurang lebih hanya membutuhkan sekitar 800 miliar. Dudi menambahkan terkait dengan anggaran proyek tersebut akan diajukan dalam periode perencanaan 2027 hingga 2029 dengan total anggaran 4 triliun rupiah. Pemerintah juga akan menyinkronkan proyek jalur ganda dengan pembangunan infrastruktur lain seperti flyover dan underpass di sejumlah titik perlintasan karena demi keselamatan di titik perlintasan kereta. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan harga minyak kita dalam kondisi terkendali meski terdapat keluhan di masyarakat terkait harga yang mendekati minyak goreng premium. Ia juga menegaskan tren harga saat ini justru menunjukkan penurunan dibandingkan dengan hari sebelumnya. Ya, tapi kalau untuk stoknya sendiri Pak, stok minyak kita sendiri? Stok aman, nggak ada masalah, stok aman, jadi harga-harga minyak goreng sebenarnya nggak ada masalah. Teman-teman bisa juga cek di www.kp ya. Mendak Budi Santoso mengatakan harga minyak kita dalam kondisi terkendali meski terdapat keluhan di masyarakat terkait harga yang mendekati minyak goreng premium. Budi meminta masyarakat untuk merujuk pada data resmi dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan dalam melihat fluktuasi harga di lapangan.
Meski demikian, Budi tidak menampik bahwa terdapat disparitas harga di wilayah Indonesia Timur. Ia mengakui bahwa harga minyak goreng termasuk minyak kita di wilayah Papua masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi ketimpangan harga tersebut, pemerintah telah menugaskan Perum Bulog guna memperkuat jalur distribusi ke wilayah Papua. Terus SP2KP-nya kan terus berjalan, setiap hari juga dimonitor harganya. Hari ini kalau dicek harga minyak kita kan 15.800, jadi lebih turun dari kemarin. Memang kalau di daerah timur Papua itu lebih tinggi. Nah, kita sudah minta Bulog untuk distribusi ke daerah sana. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Ya. Akan ada operasi pasar nggak sih Pak? Operasi pasar kan sering terus dilakukan tuh dengan Bapak Nas. Ya. Tapi kalau untuk stoknya sendiri Pak, stok minyak kita sendiri? Stok aman, semua nggak ada masalah. Stok aman, jadi harga-harga minyak goreng sebenarnya nggak ada masalah. Teman-teman bisa juga cek di SP2KP ya, kan saya ada datanya dan itu kontribusi dari teman-teman di daerah. Ya. Lebih lanjut, Mendak juga memastikan stok minyak goreng secara nasional dalam kondisi aman dan tidak ada kendala berarti. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan penguatan dolar tidak optimis mengancam kehidupan masyarakat desa. Menurutnya, pertanian dan produksi pangan dalam negeri kini menjadi bantalan utama ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Selasa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut ekonomi pedesaan Indonesia memiliki daya tahan kuat karena ditopang sektor real, terutama pertanian. Menurutnya, kebutuhan dasar masyarakat desa seperti beras, telur, ayam, cabai, dan bawang sebagian besar berasal dari produksi petani dan peternak lokal. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber pangan alternatif seperti singkong, sagu, jagung, sorghum, pisang, dan umbi-umbian yang menjadi kekuatan pangan nasional. Mentan menyebut pertanian saat ini menjadi bantalan ekonomi nasional di tengah tekanan dan ketidakpastian ekonomi global. Hal itu didukung peningkatan produksi pangan nasional, surplus sejumlah komoditas strategis, serta lonjakan ekspor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, nilai ekspor sektor pertanian sepanjang 2025 meningkat sekitar 166 triliun rupiah, sementara impor turun sekitar 41 triliun rupiah. Cadangan beras pemerintah disebut telah menembus lebih dari 5 juta ton dengan produksi nasional surplus dan impor beras medium yang praktis dihentikan. Inilah yang dimaksud Bapak Presiden. Bahwa ada dampaknya iya, tetapi dampak positifnya di desa khususnya. Di desa kan petani kan, dampak positifnya jauh lebih tinggi. Nah kita pakai data, Anda boleh cross check ini data nanti. Nih, 166 triliun, impornya turun 41 triliun dan termasuk beras di dalam. Kemudian Anda pasti bertanya, korelasinya bagaimana dengan kesejahteraan petani? Terbaca di sini. Ini tertinggi selama 92, tapi selama Republik ini merdeka. Nah, terus lihat lagi PDB-nya. Terbaca di sini. Sinkron kan pakai data. Clear. Menguntungkan enggak? Itulah yang dimaksud Bapak Presiden. Bahwa bahasa sederhananya disampaikan Bapak Presiden. Saya pembantu Presiden menjelaskan secara detail. Mentan Amran menegaskan, ketika desa mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan hasil pertanian diolah menjadi produk bernilai tinggi di dalam negeri, maka sektor pertanian akan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyampaikan rasa syukur atas dibebaskannya 9 warga negara Indonesia yang ditangkap tentara Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla. Sugiono juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Turki atas peran dan dukungannya dalam membantu proses pemulangan para WNI ke tanah air. Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke tanah air. Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini. Perkembangan positif ini merupakan buah kerja keras dan koordinasi erat yang dilakukan pemerintah Indonesia secara intensif sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0
dan Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah mengoptimalkan seluruh kanal diplomatik yang tersedia, termasuk melalui KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul, serta menjalin komunikasi aktif dengan otoritas dan mitra internasional terkait guna memastikan keselamatan dan percepatan pembebasan seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan, tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI tiba kembali ke tanah air dengan selamat. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh warga negara Indonesia yang telah mendoakan keselamatan para saudara-saudara kita yang ditangkap ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas arahannya sehingga proses ini bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi 1 DPR RI yang terhormat serta semua pihak yang tidak mungkin kami bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semua pihak sudah berupaya sehingga saudara-saudara kita dapat keluar dari wilayah Israel, dan kita harap semoga segera kembali ke Indonesia dalam keadaan aman, sehat, dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono mengapresiasi kesigapan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berhasil membebaskan warga negara Indonesia yang ditahan Israel pada beberapa waktu yang lalu. Menurutnya hasil tersebut tak terlepas dari Kementerian Luar Negeri yang melakukan komunikasi dengan beberapa negara seperti Turki, Yordania, serta Italia. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Luar Negeri berhasil melakukan berbagai upaya diplomasi dengan sejumlah negara terkait pembebasan warga negara Indonesia yang ditahan Israel. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan 9 orang warga negara Indonesia resmi dibebaskan dari negara Israel untuk dipulangkan ke tanah air. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono mengapresiasi kesigapan pemerintah yang memastikan keselamatan warga negara Indonesia. Dev menyebut dengan adanya kejadian itu tidak menyurutkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus memberikan dukungan kepada masyarakat Palestina. Alhamdulillah, syukurilah para WNI kita yang awalnya bergabung di Global Sumut Flotilla, para relawan yang telah menyiapkan waktu, tenaga, dan juga material yang mereka kumpulkan secara pribadi ataupun secara kelompok, sehingga bisa berangkat membawa bantuan kemanusiaan kepada saudara kita di Gaza dan diintercept oleh otoritas Israel. Mereka yang telah ditahan selama beberapa waktu telah dibebaskan dan telah dikembalikan ke tanah bumi pertiwi. Mereka berhasil diberangkatkan dievakuasi kembali melalui Turki. Untuk itu saya dan kita semua mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya, dan juga kita lihat kemampuan dan kesigapan pemerintahan Presiden Prabowo melalui Kementerian Luar Negeri di bawah pimpinan langsung oleh Pak Menlu untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan beberapa negara-negara seperti Turki, Egypt, Jordan, dan juga dari Italia untuk memastikan keberadaan mereka ada di mana, memastikan keselamatan mereka hingga mereka akhirnya bisa dilepas dari otoritas Israel dan bisa segera kembali pulang ke Indonesia. Dan kita sangat amat bersyukur, dan ini agar jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk terus membantu saudara-saudara kita, kerabat kita yang ada di Gaza, agar mereka bisa kembali mendapatkan hak-haknya mereka, kedaulatannya mereka, dan juga kesejahteraannya mereka. Dari Jakarta, Farizal, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, TMMD ke-128 tahun 2026 di Kabupaten Gresik resmi ditutup. Upacara penutupan berlangsung hikmat dengan dipimpin langsung oleh Danrem 084 Baskara Jaya dengan dihadiri oleh Forkopimda Pejabat TNI Polri, OPD, serta seluruh lapisan masyarakat. Bertempat di lapangan Desa Selempit, Kecamatan Kedemean, Kabupaten Gresik, kegiatan Tentara Manunggal membangun desa TMMD ke-128 Kodim 0817 Gresik resmi ditutup. Penutupan dipimpin langsung oleh Danrem 084 Baskara Jaya, Brigjen TNI Kohir, dengan dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat. Mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Program yang berlangsung mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 berhasil menyelesaikan sasaran fisik maupun non-fisik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. TMMD di Desa Selempit ini diharapkan bisa menjadi bentuk nyata sinergitas antara masyarakat, pemerintah dengan TNI dalam mempercepat pembangunan desa dan juga memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Bupati Gresik, ada Ketua DPRD, pokoknya di sini hadir juga ada Dandim, Kapolres. Ini merupakan wujud dukungan penuh atas program TMMD yang dilaksanakan sejak 30 hari yang lalu dibuka dan hari ini kita tutup. Beberapa hasil yang diperoleh baik fisik non-fisik semuanya telah selesai 100%. Dan sudah ditinjau dari pusat, dilaksanakan pengawasan dan evaluasi. Hasilnya apa yang telah disampaikan oleh tim pusat, alhamdulillah cukup bagus, baik pelaksanaannya dan kualitasnya juga dapat dipertanggungjawabkan. Diketahui pada TMMD Kabupaten Gresik tahun ini, berbagai sasaran baik fisik maupun non-fisik berhasil dilaksanakan seperti pembangunan jalan desa, normalisasi waduk, pembangunan rumah tak layak huni, hingga fasilitas umum. Selain itu, untuk sasaran non-fisik seperti pengobatan gratis, hitanan massal juga sukses terselenggara. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sidak kesiapan fasilitas di Tenda Armudzna. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan kita lanjutkan informasinya. Warga kota Deir Konun di Tire, Lebanon Selatan menggelar prosesi pemakaman bagi satu keluarga yang tewas dalam dugaan serangan udara Israel. Insiden ini terjadi di tengah berlanjutnya serangan di Lebanon Selatan meski gencatan senjata kembali diperpanjang. Rekaman video pada Kamis 21 Mei 2026 memperlihatkan suasana duka saat warga Deir Konun mengantarkan jenazah para korban menuju tempat pemakaman. Sejumlah perempuan terlihat menaburkan mawar ke atas ambulans yang membawa jenazah, sementara foto-foto korban diletakkan di atas peti mati selama prosesi berlangsung. Anggota Dewan Kota, Kasim Diab, menyatakan 8 orang dalam satu keluarga termasuk perempuan dan anak-anak tewas dalam serangan tersebut. مجزرة رهيبة مثل ما كنتم شايفين. هلا عندنا 8 شهداء رح ندفنهم نفس العائلة، أطفال ونساء. العدو بيقولوا إنه هذه بنية تحتية. لا في بنية تحتية، هي الأطفال معقول يحطوا بنية تحتية تحت عند أطفال ونسوان وأولاد. فالعدو معود على هالشغلة، بده يعمل مجزرة. ونحن بقول مثل ما أقول بشر. Kantor Berita Nasional Lebanon atau NNA melaporkan serangan udara pada Selasa 19 Mei 2026 menyebabkan 10 orang tewas dalam data awal, termasuk 3 anak dan 3 perempuan. Pada hari Rabu, jumlah korban meninggal dilaporkan meningkat menjadi 14 orang. Tim penyelamat masih melakukan pencarian terhadap korban yang diduga tertimbun reruntuhan. Hingga saat ini militer Israel belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut, namun Israel berulang kali menegaskan operasinya di Lebanon menargetkan infrastruktur dan kapabilitas Hizbullah. Sebelumnya pada 15 April, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon. Kesepakatan itu kemudian diperpanjang 3 pekan pada 23 April dan kembali diperpanjang selama 45 hari pada 15 Mei 2026. Di tengah gencatan senjata, militer Israel juga menetapkan wilayah yang disebut Garis Kuning di Lebanon Selatan yang membatasi warga kembali ke sejumlah area di bawah kendali Israel. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, ribuan demonstran memadati jalanan Athens untuk memprotes penahanan aktivis Flotilla oleh Israel, sekaligus mengecam blokade yang masih berlangsung di wilayah tersebut. Masa aksi terlihat membawa bendera Palestina, spanduk, dan meneriakkan slogan solidaritas saat berjalan di pusat kota Athena. Aksi ini muncul setelah Angkatan Laut Israel mencegat Global Summut Flotilla di perairan internasional dan menahan ratusan aktivis dari berbagai negara yang terlibat dalam misi kemanusiaan menuju Gaza. Perwakilan kelompok March to Gaza menyebut mereka akan terus melawan blokade dan melanjutkan aksi pelayaran hingga blokade tersebut berakhir. Sementara itu, kemarahan publik juga meningkat setelah beredarnya rekaman yang menunjukkan para tahanan dalam kondisi terikat dan berlutut saat ditahan di pelabuhan Ashdod. Para demonstran menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap aktivis kemanusiaan yang berupaya mengirimkan bantuan ke Gaza. Konvoi Global Summut Flotilla sendiri diketahui membawa bantuan kemanusiaan di tengah krisis kelangkaan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar akibat blokade yang masih berlangsung. Otoritas Israel kemudian menyatakan para aktivis internasional yang ditahan telah dibebaskan dan dipindahkan untuk proses deportasi. Aksi demonstrasi di Athena menambah deretan gelombang protes internasional yang menyoroti blokade Gaza dan penanganan Israel terhadap aktivis kemanusiaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia terus memperkuat pendampingan kepada jemaah jelang puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Salah satu fokus layanan yang juga menjadi perhatian adalah pengelolaan dam jemaah haji Indonesia. Juru bicara Kemenhaj Ihsan Marsya menyatakan, pemerintah menghormati keberagaman pandangan fikih terkait pelaksanaan dam. Untuk itu, pemerintah memberikan keleluasaan bagi jemaah dalam menjalankan dam sesuai keyakinan masing-masing. Pelunasan dam dapat dilakukan melalui pelaksanaan di tanah air, pembayaran melalui jalur resmi di Arab Saudi, maupun dengan berpuasa bagi jemaah yang memenuhi ketentuan. Berdasarkan data terakhir, sebanyak 100.268 jemaah haji Indonesia telah menyelesaikan ketentuan dam melalui berbagai skema. Sebanyak 71.262 jemaah membayar dam melalui program Adahi di Arab Saudi. Sementara 26.901 jemaah menyelesaikan dam di Indonesia, dan 2.105 jemaah memilih melaksanakan dam dengan berpuasa. Tercatat pula 821 jemaah memilih skema haji ifrat sehingga tidak memiliki kewajiban dam tamatu. Ihsan menyebut pendataan dam tahun ini mendapat apresiasi dari pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, hal ini menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus memperkuat tata kelola layanan haji, khususnya pada aspek ibadah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan jemaah. Dan dapat kami sampaikan berdasarkan data yang kami terima, hingga saat ini tercatat total 100.268 jamaah haji Indonesia telah menyelesaikan ketentuan dam melalui berbagai skema. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 71.262 jamaah membayar dam melalui program Adahi di Arab Saudi. Sementara itu, 26.901 jemaah menyelesaikan dam di Indonesia. Dan 2.105 jemaah melaksanakan dam dengan berpuasa. Selain itu juga tercatat sebanyak 821 jemaah memilih skema haji ifrat sehingga tidak dikenakan kewajiban dam tamato. Capaian ini menjadi catatan penting dalam penyelenggaraan haji tahun ini, di mana pengelolaan dam yang semakin tertata menunjukkan meningkatnya kesadaran jamaah. Kemenhaj juga mengimbau jemaah agar berhati-hati terhadap pihak yang menawarkan pembayaran dam di luar jalur resmi. Jemaah diminta tidak mudah percaya apabila tidak ada kejelasan mekanisme, bukti pembayaran, dan kepastian pelaksanaan. Jemaah yang masih ragu diimbau untuk berkonsultasi dengan petugas kloter, pembimbing ibadah, atau petugas haji Indonesia di masing-masing kloter. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Putbayayudi Sadewo memastikan batal menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Pembatalan tersebut disebut bukan karena faktor ekonomi, melainkan belum rezeki. Menteri Keuangan Putbayayudi Sadewo mengaku batal berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji tahun 2026. Keputusan itu disampaikan langsung oleh Purbaya saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Sebelumnya, Purbaya dijadwalkan berangkat pada hari ini dan telah melakukan berbagai persiapan sejak 2 minggu terakhir.
Namun rencana tersebut akhirnya dibatalkan. Purbaya tidak menjelaskan secara rinci alasan pembatalan tersebut, namun ia menegaskan keputusan itu bukan dipengaruhi kondisi ekonomi maupun permintaan dari Presiden. Ia menyebut pembatalan ini semata-mata karena belum saatnya dan belum menjadi rezekinya untuk berangkat haji tahun ini. Tidak hanya dirinya, seluruh anggota keluarga Purbaya juga dipastikan batal berangkat ke Tanah Suci. Meski mengaku sedih, Purbaya berharap dapat kembali menjadwalkan ibadah haji pada tahun depan. Belum saatnya mungkin. Iya. Belum saatnya mungkin. Diminta presiden atau? Belum saatnya mungkin, belum rezekinya. Tahun depan lah naik haji. Sedih nggak Pak? Sedih nggak Pak? Sedih nggak sedih lah. Nggak, karena emang belum saatnya mungkin. Purbaya pun juga meminta doa agar rencana ibadah haji bersama keluarganya dapat terlaksana pada tahun depan tanpa kendala. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Arab Saudi juga menggelar parade keamanan haji tahunan menjelang musim ibadah haji. Kegiatan ini menampilkan kesiapan pasukan keamanan dan tim tanggap darurat dalam mengamankan jutaan jemaah yang akan datang ke Tanah Suci. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menggelar parade keamanan haji tahunan sebagai bagian dari persiapan menjelang musim haji. Parade ini menampilkan berbagai cabang pasukan keamanan Arab Saudi, termasuk unit polisi khusus, tim pertahanan sipil, polisi lalu lintas, penjaga perbatasan, hingga petugas medis darurat. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Arab Saudi, Pangeran Abdul Aziz bin Saud bin Naif. Rekaman video memperlihatkan helikopter terbang di atas area parade, sementara kendaraan lapis baja, unit reaksi cepat, dan formasi pengendalian massa bergerak di lokasi pertunjukan. Dalam demonstrasi tersebut, petugas juga menampilkan berbagai simulasi penanganan darurat, mulai dari evakuasi korban, operasi pemadaman kebakaran, pengaturan kerumunan jemaah, hingga penanganan ancaman terorisme. Parade ini menjadi bagian dari upaya Arab Saudi untuk memastikan keamanan dan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji yang setiap tahun dihadiri jutaan umat muslim dari berbagai negara. Pemerintah Arab Saudi menyebut pengamanan haji memerlukan koordinasi besar karena melibatkan tantangan keamanan, keselamatan, dan logistik dalam skala besar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menyampaikan hingga hari ke-29 masa operasional Haji 1447 Hijriah, sebanyak 192.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Kemenhaj mengimbau seluruh jemaah haji untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, serta memperbanyak istirahat. Dan untuk kedatangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah, tercatat sebanyak 224 kloter dengan 85.618 jemaah dan 893 petugas telah tiba. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia terus memantau dan memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Juru bicara Kemenhaj, Ihsan Marsha, menyatakan hingga hari ke-29 masa operasional, sebanyak 498 kelompok terbang atau kloter dengan total 192.185 jemaah dan 1.984 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Untuk kedatangan jemaah gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah, tercatat 224 kloter dengan 85.618 jemaah dan 893 petugas telah tiba di Tanah Suci. Sementara itu sebanyak 487 kloter dengan 188.259 jemaah dan 1.984 petugas telah berada di kota Mekah. Adapun jumlah jemaah haji khusus yang telah tiba di Tanah Suci tercatat sebanyak 14.513 jemaah. Pemerintah terus memastikan seluruh aspek pelayanan, mulai dari kedatangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, pembinaan ibadah, hingga perlindungan jemaah berjalan optimal. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita memasuki hari ke-29 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, seluruh layanan haji Indonesia mulai dari pemberangkatan di tanah air, kedatangan di Arab Saudi, maupun berkaitan dengan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, hingga pembinaan ibadah berjalan lancar dan penuh dengan pendampingan petugas. Berdasarkan data terakhir, sebanyak 498 kloter dengan 192.185 jemaah dan 1.984 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi.
Dan untuk kedatangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah, tercatat sebanyak 224 kloter dengan 85.618 jemaah dan 893 petugas telah tiba. Sementara itu pergerakan jemaah menuju Mekah juga terus berlangsung hingga saat ini sebanyak 487 kloter dengan 188.259 jemaah dan 1.984 petugas telah tiba di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan itu selain sebanyak 14.513 jemaah haji khusus juga telah tiba di Tanah Suci dan mulai menjalani rangkaian ibadah. Menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Arbusnah, Kemenhaj menghimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, serta memperbanyak istirahat. Ihsan Marsha juga meminta jemaah tidak ragu meminta bantuan kepada petugas haji Indonesia yang siap mendampingi dan melayani selama di Tanah Suci. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, guna memastikan kesiapan layanan jemaah haji Indonesia saat wukuf Amirul Hajj menggelar sidak di Arafah. Dari hasil sidak, Amirul Hajj menemukan ketidaksesuaian jumlah tempat tidur di tenda jemaah dengan data yang tertera di lokasi. Rombongan Amirul Hajj yang dipimpin Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf meninjau kesiapan tenda jemaah haji di Arafah, Mekah, Kamis siang. Dalam sidak tersebut ditemukan jumlah tempat tidur atau bed di sejumlah tenda tidak sesuai dengan kapasitas yang tercantum di pintu masuk tenda. Di antaranya tercatat 360 bed, namun setelah dicek, jumlah tempat tidur di dalam hanya tersedia 320 bed. Tadi kita melihat angka yang tertera di catatan dengan angka realitas di tenda jumlahnya berbeda. Karena itu kita minta tenda tambahan untuk akomodasi mereka yang tidak terhitung dalam angka yang berbeda tadi. Gus Irfan menegaskan pihaknya tidak ingin persoalan serupa kembali terjadi seperti musim haji tahun lalu. Untuk mengantisipasi hal serupa, Gus Irfan meminta Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji agar tetap berada di lokasi untuk mengawasi langsung proses perbaikan. Belum memuaskan, makanya tadi ini Pak Kepala PPIH-nya kita minta tinggal di sini untuk memastikan semuanya bisa selesai. Tak hanya soal tenda, Amirul Hajj juga memantau kesiapan makanan, tenda, klinik kesehatan, hingga menyoroti jumlah toilet yang dinilai masih kurang. Pasalnya rasio toilet masih 1:50 jemaah dan dinilai belum memenuhi standar teknis pelayanan. Meski demikian, fasilitas toilet disebut dalam kondisi bersih dan lengkap. Kesiapan tenda-tenda di Arafah dan Mina, kesiapan makanan, kesiapan toilet, kesiapan klinik-kliniknya kita lihat untuk memastikan bahwa mereka memang benar-benar siap. Kementerian Haji dan Umroh menargetkan seluruh kekurangan dapat diselesaikan dalam 5 hari sebelum pendorongan jemaah menuju Arafah pada 25 Mei mendatang. Kementerian Haji dan Umroh memastikan pengawasan kesiapan layanan haji akan terus dilakukan guna menjamin kenyamanan dan keselamatan jamaah Indonesia selama puncak ibadah haji berlangsung. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, pemerintah menegaskan penataan tenda jemaah haji di Arafah harus sesuai dengan aturan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menegur kelompok bimbingan haji dan umroh atau KBHU yang dinilai mengkafling tenda secara sepihak. Ilegal ini, karena kami belum ini, kan udah ada standarnya kan udah ada. Tahun kemarin kan banyak jamaah nggak dapat tenda gara-gara kelakuan begini. Yang bukan kita salahin bukan rakinnya, tapi ini kelakuan teman-teman KBIH itu yang ngecek sendiri, mantekin sendiri. Suasana peninjauan tenda Arafah Kamis siang berlangsung tegang. Rombongan Amirul Hajj yang terdiri dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak, dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mendapati sejumlah tenda ditempeli nama kloter dan identitas KBIHU. Tempelan tersebut ditemukan di tenda yang dikelola Syarikah Raken dan Duyuful Bait. Bahkan dalam sejumlah kertas penanda tercantum logo Syarikah sehingga terkesan resmi. Dhanil memastikan terjadi pelanggaran sehingga langsung merobek penandaan kloter dan KBIHU di tenda tersebut. Kan
ilegal ini, karena kami belum ini, kan udah ada standarnya kan udah ada, udah ada standarnya. Semua ngatur, nanti malah kacau. Iya, nggak ngatur itu adalah tahun kemarin kan banyak jamaah nggak dapat tenda gara-gara kelakuan begini. Menurut Wamenhaj, praktik pengkaflingan tenda dilakukan oleh KBIHU tanpa sepengetahuan Kementerian Haji dan Umroh. Akibatnya, penempatan jemaah menjadi tidak teratur dan berpotensi merugikan jemaah lain. Yang bukan kita salahin bukan rakinnya, tapi ini kelakuan teman-teman KBIH itu yang ngecek sendiri, mantekin sendiri. Jadi nggak tertib lah. Kasihan jamaah nanti, jamaah itu bisa dapat, ada yang nggak dapat tenda gara-gara mereka sudah ngatur sendiri. Seharusnya ngatur kan orang Kementerian Haji dan Umroh PPI Saudi. Dhanil menyebut, pada penyelenggaraan haji tahun lalu, ada jemaah yang tidak mendapatkan tenda akibat praktik pengaturan sepihak seperti ini. Dhanil menegaskan penempatan jemaah di tenda Arafah dan Mina merupakan wewenang PPIH Arab Saudi, bukan KBIHU. Ia mengingatkan KBIHU yang melanggar aturan dapat dikenakan sanksi hingga pencabutan izin operasional. Pokoknya KBIH yang bandel kami copot, izinnya kami copot. Itu keterangan Pak Menteri juga berulang kali nyampaikan copot aja. Yang nggak tertib, tidak turut aturan, itu kami cabut izinnya. Dhanil meminta pihak syarikah tidak memberikan keleluasaan kepada KBIHU untuk mengatur tenda sendiri. Kemenhaj berharap penataan tenda di Arafah dan Mina dapat berjalan lebih tertib agar seluruh jemaah memperoleh hak pelayanan secara adil dan merata. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Dengan Kementerian Haji dan Umroh, kita tutup KBIH-nya bandel-bandel gitu. Pemirsa, petugas Haji Indonesia di Arab Saudi hari ini menyambut kedatangan jemaah haji kloter terakhir di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Kloter ini sekaligus penutup atau puncak dari seluruh rangkaian kedatangan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci. Dan berikut laporan Ferdi Setiawan dari Bandara Jeddah, Arab Saudi. Pemirsa, hari ini adalah hari terakhir kedatangan jemaah haji dari Indonesia. Dan sekarang adalah kloter SUB 116 yang berasal dari Surabaya. Dan ini adalah kloter jemaah terakhir dari Surabaya yang berjumlah kurang lebih 380 orang jemaah. Dan ini menjadi penanda bahwasannya ini adalah jemaah yang terakhir datang ke Arab Saudi, khususnya di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Kloter ini juga sekaligus menjadi penutup dari kedatangan jemaah haji ke Arab Saudi yang terdiri dari 2 gelombang, yaitu di gelombang Madinah dan juga di gelombang Jeddah seperti ini. Ini sekaligus menjadi penutup dari serangkaian jamaah yang datang di Indonesia, yaitu terdiri dari 527 kelompok terbang dari sejumlah embarkasi di Indonesia. Seluruh jamaah haji telah berada di Arab Saudi, wabil khusus berada di Mekah Al-Mukarramah. Sebulan penuh, petugas jaga bandara sudah melakukan penyambutan kedatangan dari para jamaah, dan ini adalah puncaknya hari ini. Dan kedatangan dibagi dalam 2 kloter yang bulan lalu terdiri dari 15 hari dilakukan kedatangan di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, dan sekarang di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Dari pihak maskapai pun mengaku sangat bangga, mengaku sangat senang bisa mengangkut para tamu Allah yang berasal dari Indonesia. Bahkan beberapa maskapai menyebut jemaah dari Indonesia dikenal sebagai jemaah yang tertib, mudah diatur, dan jemaah yang memiliki nilai-nilai tersendiri, keramahan, dan juga kesabaran yang diapresiasi oleh sejumlah maskapai, khususnya tadi yang saya wawancara adalah maskapai dari Saudi Arabia. Dan berikut pernyataan dari maskapai Saudi Airlines berikut ini. Insya Allah dari rekan-rekan kami, baik yang dari Indonesia dan di Saudi yang melayani, yang menerima begitu ya,
penumpang Indonesia ramah gitu ya, dan disiplinnya, keseragaman mereka itu sangat membantu ketertiban proses mereka baik keberangkatan dan kedatangan di Arab Saudi. Rapi dan jarang kita ketemui penumpang yang nyasar di airport begitu ya, atau salah bus ya, karena mereka teredukasi dengan baik ya. Apalagi ketibaan mereka setelah keluar dari security X-ray gitu ya, mereka disambut oleh rekan-rekan PPIH, lagi PPIH yang mengescort sampai dengan ke bus. Dan untuk mengetahui bagaimana proses kedatangan jamaah terakhir, kloter terakhir sekaligus menjadi penutup dari kedatangan jemaah haji Indonesia ke Jeddah Arab Saudi ini, kita akan ngobrol dengan Kepala Dakar Bandara Bapak Abdul Basir. Bapak, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Pak, Fardi. ini kloter terakhir, bagaimana Pak pantauannya dari kloter terakhir ini, Pak? Alhamdulillah untuk hari ini kita kedatangan 6 kloter yang terakhir, dan untuk kloter terakhir Indonesia ada SUB 116. Dari pemantauan kami di lapangan sampai saat ini tidak ada kendala yang berarti. Insya Allah semua jamaah dalam keadaan baik-baik saja, dan hari ini nanti akan langsung diberangkatkan ke Mekah. Untuk selanjutnya para jamaah akan melaksanakan umroh wajib dan menunggu waktu untuk pelaksanaan wukuf tanggal 9 Dzulhijjah. Baik Pak, dan ini semua 203.000 jamaah semua sudah sampai ke kota Mekah, dan pertama kali mendarat adalah kita yang menyambut Pak. Pak, apa Pak evaluasi selama ini Pak? Oke, untuk evaluasi kedatangan jamaah kita selama ini di Bandara Madinah maupun di Bandara Mekah, sebetulnya tidak ada hambatan yang signifikan ya. Ada beberapa catatan dari kami, misalkan ada 2 orang jamaah yang sebelumnya pernah ada permasalahan imigrasi di Arab Saudi, ditolak masuk ke Arab Saudi, sudah diproses dengan baik. Ada 2 jamaah yang visanya tercancel, juga sudah diadvokasi dan akhirnya visanya bisa diterbitkan kembali. Kalau masalah jamaah sakit pada saat kedatangan, semuanya sudah kita berikan pelayanan yang terbaik untuk jamaah. Khusus untuk jamaah lansia, bahkan kita sering meminta dari Syarikah, dari Nusuk untuk bisa menyediakan bis khusus lansia yang memungkinkan jamaah bisa dimobilisasi ke dalam bis dalam kondisi yang tetap nyaman, menggunakan kursi roda, naik langsung ke dalam bis menggunakan fasilitas bis hidrolik. Baik Pak, dan kemarin Bapak Wakil Menteri Haji dan Umroh Bapak Daniel Ansar Simanjuntak juga menyebut OTP ini menjadi salah satu peningkatan nih Pak ya, kalau tahun lalu 80%, sekarang 90%. Bagaimana Pak, bisa jelaskan Pak? Oke, kalau OTP itu memang semua maskapai, baik Saudi Air maupun Garuda, tahun ini on time performanya sangat bagus, dan mudah-mudahan nanti OTP ini juga akan tetap terjaga pada saat kepulangan ya. Karena OTP ini penting buat jamaah haji kita supaya mereka tidak terlalu lama dalam perjalanan, dan juga akan berpengaruh pada kecepatan layanan di bandara. Baik, itu salut ya teman-teman dari Dakar Bandara, luar biasa, petugas haji luar biasa. Terakhir Pak, untuk pemulangan terakhir dijadwalkan nanti tanggal berapa dan rencananya seperti apa Pak? Oke, untuk rencana kepulangan kita akan terjadwal mulai tanggal 1 Juni sampai dengan nanti terakhir tanggal 30 Juni. Nanti kami akan langsung menggelar rapat bersama dengan semua maskapai, dengan beberapa pihak yang terkait dengan layanan kepulangan di Bandara Jeddah dan Bandara Madinah, bersama dengan PPH Arab Saudi dan dengan kantor urusan haji di Jeddah. Insya Allah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya untuk proses kepulangan jamaah haji kita nantinya. Baik, terima kasih Pak Basir. Siap, sama Mas Fardi. Ya, itu tadi pemirsa wawancara kita dengan Kepala PPIH Dakar Bandara Bapak Abdul Basir. Dan dapat kami informasikan bahwa saya nanti skema dari kepulangan adalah yang tadinya mendarat kedatangan di Bandara Madinah akan berangkat dari Bandara Jeddah untuk pulang ke tanah air. Begitu pula sebaliknya, ketika yang datang di Jeddah nanti akan pulang melalui Bandara Madinah. Dan kita semua berharap agar semua jamaah bisa kembali ke tanah air dengan suasana yang sehat, hati yang nyaman karena sudah menjalankan ibadah haji, dan selamat bisa berkumpul bersama keluarga kembali dan mendapatkan predikat haji yang makbul. Terima kasih atas informasinya. Saya melaporkan langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Ferdi Setiawan melaporkan untuk Sinpo TV.
Pemirsa, kisah inspiratif datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi. Namanya bahkan akan diabadikan menjadi nama sebuah masjid yang dibangun di Manidah. Saifuddin HM Abdul Muin Saideng, jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan mendapat penghormatan khusus dari Kerajaan Arab Saudi. Nama Saifuddin rencananya akan digunakan untuk sebuah masjid yang akan dibangun di kota Madinah. Penghormatan ini diberikan setelah kisah perjuangan Saifuddin menjalankan ibadah haji menarik perhatian otoritas Arab Saudi. Saifuddin diketahui tetap teguh menunaikan ibadah haji meski memiliki keterbatasan penglihatan. Ia juga dikenal sebagai imam masjid di kampung halamannya di Sinjai, Sulawesi Selatan. Rencana pembangunan masjid atas nama Saifuddin disebut sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi dari Kerajaan Arab Saudi kepada jemaah haji Indonesia tersebut. Kisah Saifuddin menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk mewujudkan niat dan pengabdian dalam beribadah. Dari Madinah, Arab Saudi, Feli Setiawan, Sipo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, beraksi di 3 musola maling kotak amal ditangkap. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Aksi pencurian 2 unit sepeda motor gunung terjadi di sebuah rumah warga di Bekasi, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang juga berjumlah 2 orang membawa lari 2 sepeda gunung dengan cara memanjat pagar rumah korban. Aksi pencurian 2 unit sepeda gunung terjadi di perumahan Pesona Gading, Cibitung 1, Desa Wanajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan rekaman CCTV, 2 pelaku datang dari arah jalan lingkungan sekitar pukul 3.16 waktu Indonesia Barat saat kondisi perumahan sedang sepi dan sebagian besar warga tertidur lelap. Kedua pelaku kemudian masuk ke area rumah korban mengincar 2 sepeda yang terparkir di lokasi. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, pelaku berhasil membawa kabur 2 unit sepeda sekaligus. Usai mengambil sepeda, pelaku langsung melarikan diri melalui jalur yang sama. Saat datang, aksi keduanya berlangsung cepat, kurang dari 5 menit. Korban baru menyadari 2 sepeda miliknya hilang pada pagi hari sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat saat hendak digunakan untuk berolahraga. Menurut korban, dari hasil pengecekan, pelaku pencurian dilakukan oleh 2 orang yang diduga bukan warga sekitar. Ini sepeda Polygon 2 unit ya. Polygon primer 4 sama Polygon primer 5. Itu gimana Pak? Waktu kejadian itu Bapak tahunya gimana? Terus dari CCTV kan udah viral nih Pak. Ya. Itu dari mana dia datang terus bawa ininya kemana gitu? Kalau malingnya kan dari sono itu. Dari sono. Sini kan ya. Ambil di sini terus kaburnya ke sono lagi. Cuman saya tahunya itu pagi hari itu. Saya kan masuk sore itu. Ya, saya masuk sore pulang malam. Sebenarnya saya jam 2-an itu belum tidur Pak. Cuman kalau pas kejadian saya udah posisi udah tidur nyenyak lah. Nah, saya tahunya paginya mau sebenarnya kita mau biasa lah jam 8 kan kita sepedaan gitu kan. Kok nggak ada ininya kok nggak ada sepedanya gitu kan. Saya tanya ke orang rumah gitu, ada yang pakai nggak? Ternyata nggak ada yang pakai kan. Ya udah akhirnya saya ke konsultasi ke keamanan RT gitu loh. Keamanan RT terus buka CCTV, ya itu baru ternyata kejadiannya jam itu Pak, jam 3 itu gitu. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 7 juta. Saat ini korban masih berkoordinasi dengan pihak keamanan lingkungan terkait dengan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan membuat laporan ke kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sipo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terekam kamera CCTV terjadi di Jalan Tarunajaya, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis 21 Mei 2026. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini terekam kamera CCTV saat memasuki gerbang rumah kos dalam keadaan sepi.
Pencurian sepeda motor kembali terjadi di Jalan Tarunajaya, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis 21 Mei 2026. Satu unit sepeda motor milik penghuni kos raib setelah dibawa lari pencuri saat lingkungan sedang sepi. Menurut keterangan warga dalam rekaman CCTV di lokasi, pelaku yang berjumlah 2 orang beraksi sekitar pukul 5:43 menit hingga 5:44 menit pagi. Dan pemilik motor baru mengetahui kendaraannya hilang saat hendak berangkat kerja sekitar pukul 7 pagi. Korban yang panik kemudian melaporkan kejadian kepada pemilik kos. Jelasin bang, kejadiannya gimana bang? Jadi kronologinya dari jam 5 pukul 05.44 itu terjadinya kehilangan motor. Jadi waktunya sangat singkat sampai detik 05.45. Jadi itu kejadiannya di pagi hari karena situasi sangat kosong dan tidak ada sama sekali orang. Jadi yang kedua, orangnya itu yang pemilik motor itu mau masuk kerja sekitaran jam 7. Nah dia turun tidak ada motornya, langsung melapor ke pemilik kosan bahwa motornya itu telah kehilangan. Jadi alhasil ya dilihat CCTV ternyata benar pukul 05.43 telah terjadi kehilangan motor, dan pukul 05.44 itu telah dibawa motornya. Untuk pagar sendiri itu tadinya itu kekunci apa gimana? Itu tadinya tertutup rapat. Untuk pelakunya sendiri berapa orang, Pak? Pelakunya 2 orang. Yang pertama anak muda, yang kedua yang bawa motor itu orang tua. Kalau dari daerah sini tuh kejadian kayak gini tuh sering rawan apa gimana, Pak? Kalau daerah sini dibilang sih termasuk rawan dan berbagai macam ada. Kalau kasus pencurian motor ini udah berapa kali, Bang? Kalau di sini di tempat ini udah 2 kali, tapi di tempat daerah lain mungkin bisa lebih dari 2 kali. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku curanmor. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kotak amal yang terjadi di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan berhasil ditangkap. Seorang pria berinisial AK diamankan warga usai terpergok mencuri kotak uang amal di salah satu musola. Diduga pelaku juga beraksi di sejumlah musola lain dengan modus pura-pura menunaikan sholat. Seorang pria berinisial AK terekam kamera pengawas atau CCTV saat melakukan aksi pencurian kotak amal di sebuah musola di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Aksinya yang tertangkap basah dan menjadi bulan-bulanan warga hingga akhirnya diamankan tim Reskrim Polsek Pesanggerahan. Menurut pihak kepolisian, pelaku melakukan pencurian kotak amal di musola Asyukur yang terjadi pada Senin 18 Mei 2026 sore. Pelaku beraksi dengan modus melakukan sholat asar di lokasi karena lokasi terbilang sepi. Pelaku membongkar kotak amal lalu mengambil uang di dalamnya sebesar Rp750.000. Dari hasil pengembangan, diduga pelaku telah beraksi di sejumlah lokasi lain dengan target kotak amal yang berada di musola, di antaranya di Musola Nurul Fajri, Petukangan Selatan, dan Musola Nurul Hikmah, Petukangan Utara. Jadi perhatian bahwa tindak pidana pencurian ini barang yang diambil adalah berupa kotak amal. Kotak amal yang berada di Musola Asyukur, Gang Haji Liun, Petukangan Utara, wilayah hukum Polsek Pesanggerahan. Kemudian setelah pelaku kita amankan, ini kan masuk wilayah Pesanggerahan dan kemudian ditangani oleh Polsek Pesanggerahan. Terkait itu setelah kejadian dikembangkan dari pengakuan si pelaku ini terdapat beberapa tempat kejadian lain yang lokasinya kejadian juga sama-sama musola. Petugas mengamankan sejumlah anak kunci yang dipakai pelaku membuka kotak amal. Petugas imbau agar pengurus masjid dan musola meningkatkan kewaspadaan, terutama pada jam-jam sepi menjelang petang. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 1 dari 3 pelaku begal yang juga membacok tubuh seorang korban ditangkap unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang. Pelaku tidak berkutik saat ditangkap di tempat tongkrongannya.
Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang yang sedang patroli KRYD di kawasan Kelurahan 14 Ulu Palembang menangkap 1 dari 3 terduga pelaku begal yang membacok korbannya. Pelaku ditangkap setelah berusaha kabur saat kedapatan petugas tengah menongkrong bersama sejumlah temannya. Setelah dilakukan pemeriksaan di Mapolsek Seberang Ulu 2 Palembang, diketahui MD adalah salah satu dari 3 pelaku pembegalan terhadap Randy Yuda Marentino, warga desa Betung Abab, Kabupaten Panungkal Abab, Lematang Ilir, Pali, Sumatera Selatan. Korban mengalami luka bacok di bagian pundak kiri yang juga dilakukan oleh pelaku FK, sedangkan motor dibawa kabur oleh pelaku MN. Saat pembegalan, korban berusaha menarik motornya sembari menjerit minta tolong. Warga sekitar mulai berdatangan, membuat ketiga pelaku melarikan diri dan juga gagal membawa kabur motor korban. Aksi begal ini dipicu rasa kesal salah satu pelaku terhadap korban karena sering pulang subuh saat mengapel di lingkungannya. Ketiga tersangka yang kali ini kami amankan, inisial DN, yang 2 lagi DPO, inisial MN dan FK. Dengan kronologis, tersangka FK merasa risih dengan kedatangan korban yang sering mendatangi rumah pacarnya dan pulang hingga larut malam sampai jam 3 subuh. Jadi ditegur. Tapi di balik itu mereka sudah sepakat bertiga akan mengambil kendaraan dengan cara membacok. Sesaat setelah kejadian, si korban dibacok di bahu sebelah kiri, lalu terjatuh. Namun inisial MN pada saat itu membawa motor pergi, masih sempat dikejar oleh korban dengan memegang bagian belakang kendaraan sambil menjerit minta tolong. Setelah itu warga datang untuk menolong. Namun ketiga tersangka dapat melarikan diri. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini diamankan di Polsek Seberang Ulu 2 Palembang untuk proses hukum lebih lanjut. Sedangkan 2 pelaku lain masih dalam pencarian polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, maraknya aksi kejahatan jalanan atau begal di Jakarta Barat dalam beberapa hari terakhir membuat Forum Komunikasi Pimpinan Kota atau Forkopimko Jakarta Barat menggelar rapat membahas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Saat ini media sosial tengah ramai membahas tagar Jakbar darurat begal setelah maraknya kasus pembegalan dan juga pencurian motor di sejumlah wilayah Jakarta Barat. Menanggapi keresahan masyarakat tersebut, Forum Komunikasi Pimpinan Kota atau Forkopimko Jakarta Barat menggelar rapat koordinasi dalam mengantisipasi kejahatan jalanan seperti begal, curanmor hingga penjamretan. Beberapa poin penting disampaikan dari pertemuan itu seperti penambahan kamera pengawas secara mandiri, patroli gabungan dari 4 unsur, serta mengajak masyarakat kembali menggiatkan Siskamling di lingkungan masing-masing. Adapun masyarakat juga dapat menghubungi call center 110 presisi bila membutuhkan layanan kepolisian. Sampai saat ini pun, sampai tadi malam pun kegiatan-kegiatan preventif seperti patroli dan razia itu sudah dilakukan dengan 4 pilar. Ya. Jadi ada dari TNI, Polri, kemudian Satpol PP, Dishub, dan ada rekan-rekan dari potensi masyarakat yang bergabung untuk melakukan patroli bersama di lingkungan tingkat kecamatan dan kelurahan, kemudian dari Polres juga keliling dan kemudian melaksanakan razia terhadap pelaku-pelaku kejahatan jalanan maupun gangguan kamtipmas lainnya. Ya, itu yang sudah kami lakukan. Kami mohon dukungan masyarakat supaya masyarakat bisa mensupport, masyarakat bisa ikut bergabung kolaborasi apa yang disampaikan Bu Wali Kota tadi, Pam Swakarsa, kita sama-sama meningkatkan pengamanan di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Komisi C Hardianto Kenneth optimis dengan kinerja kepolisian dalam penanganan keamanan dan ketertiban di masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta Barat. Selain patroli rutin, kamera pengawas juga harus dipasang di jalan-jalan sepi yang rawan tindak kejahatan. Dan poin-poin tadi dengan Bu Wali sudah disampaikan, komitmen kami, mungkin saya mau mempertebal aja ya sedikit. Kalau CCTV ini, kalau mungkin di gedung-gedung pihak swasta, mungkin himbauan kita bisa memberikan himbauan kepada para pengusaha untuk masang mandiri. Tapi untuk khusus jalan-jalan raya mungkin kita akan minta dukungan dari CSR, dari BUMD mungkin. Terus tadi apa Bang pertanyaannya Bang? Gotham City. Jadi Gotham City ini kan, ini menurut saya ini suatu julukan yang sarkas ya. Kita tahu di komik Batman ini kan julukan Gotham City kan buat kota yang nggak aman. Ya jadi
saya mohon dukungan teman-teman semua, dukung kami, Bu Wali, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan jajaran Muspikot yang lain supaya wajah Jakarta Barat ini bisa menjadi lebih baik. Dan tentunya komitmen kami tadi sudah jelas bahwa Pak Kapolres dengan Bu Wali sudah buat program. Tadi kan sudah ditayangkan kan di LCD, di TV, sudah ada tindakan-tindakan yang preventif dan terukur. Kemudian kalau Gotham City, kalau mau ini Pak Kapolres, Bu Wali, saya kan fungsi sebagai pengawas ya. Anggota dewan kan fungsi sebagai pengawasan. Yang mungkin saya akan jadi Batman yang untuk selalu mengawasi. Jadi permasalahan Jakarta Barat, jadi Batman bekerja sama dengan Justice League ini, belakang para anggota Justice League nih. Jadi Jakarta Barat kita jamin aman dan kondusif. Makasih. Dari Jakarta, Abar Abid, Wildan Arif, Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, bentrokan dua kelompok gangster bersenjata tajam di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, terekam CCTV pada Rabu dini hari, 20 Mei 2026. Dalam bentrokan tersebut, seorang remaja terluka parah pada bagian kepala lantaran terkena bacokan celurit berukuran besar. Rekaman CCTV memperlihatkan saat dua kelompok gangster terlibat bentrokan di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu dini hari 20 Mei. Kedua kelompok gangster yang membawa berbagai jenis senjata tajam ini saling serang di atas sepeda motor. Beberapa di antaranya berlarian di tengah jalan raya. Dalam peristiwa ini, seorang remaja yang diduga terlibat dalam bentrokan dua kelompok gangster ini terluka pada bagian kepala setelah terkena bacokan celurit berukuran besar. Pada Kamis sore, Kepala Dusun Talagasari mengatakan bentrokan gangster ini bukan kali pertama terjadi di wilayahnya. Tawuran gangster sudah sering terjadi terutama pada akhir pekan. Warga pun mengaku resah dan juga ketakutan saat akan beraktivitas pada dini hari. Mereka meminta pihak kepolisian untuk meningkatkan patroli di jam rawan tawuran tersebut. Lumayan sering, Mbak. Lumayan sering. Mungkin cuman letaknya aja posisi agak menjauh ke sana sebelah sana ya. Agak sering ada sih, nggak terlalu memang. Sejujurnya kami sangat resah sekali dengan kejadian ini karena memang pertama mengganggu ketentraman saat malam hari. Kami juga, saya sebagai kepala dusun dan warga meminta tolong kepada aparatur pemerintah dan aparat setempat untuk segera mengevakuasi ini dan kami ingin damai sih intinya, Pak. Unit Reskrim Polsek Cikupa yang melakukan penyidikan sudah berhasil mengamankan 8 remaja yang terlibat dalam tawuran tersebut untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan sementara, bentrokan dua kelompok gangster itu terjadi dipicu saling ejek di media sosial. Mereka akhirnya membuat janji untuk melakukan tawuran. Dari hasil patroli cyber dan keterangan para remaja yang kami tangani, mereka janjian melalui media sosial, melalui Instagram. Untuk kegiatan preventif, kami dari Polsek Cikupa akan terus meningkatkan kegiatan patroli dialogis di tempat-tempat rawan maupun di jam-jam rawan terjadinya kejahatan maupun tindak pidana. Unit Reskrim Polsek Cikupa saat ini masih melakukan pengejaran terhadap satu orang remaja yang melakukan pembacokan terhadap lawannya saat bentrokan terjadi. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga dalam keadaan mabuk berat, seorang pemuda nekat melakukan aksi pelecehan seksual terhadap sejumlah wanita penumpang kereta. Seorang pria bertelanjang dada babak belur dihajar warga di stasiun Cikini Menteng, Jakarta Pusat. Pria pelaku pelecehan seksual ini tak berkutik saat dibekuk petugas security stasiun Cikini Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku yang diduga dalam kondisi mabuk itu diamankan paksa setelah sebelumnya menjadi bulan-bulanan warga. Aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku terhadap sejumlah penumpang wanita kereta komuter lain. Para korban yang baru saja keluar dari stasiun langsung dipeluk, dicium, dan diraba di bagian dada. Akibatnya para korban lari ketakutan sambil menjerit yang memancing kemarahan sejumlah warga. Ini seperti pelecehan seksual sih, Pak. Dia soalnya peluk penumpang yang mau nyebrang. Sama dia dipeluk langsung dicium. Langsung dicium? Iya. Jalan nanti loncat pagar. Jadi penumpang perempuan yang dari turun dari kereta itu payudaranya dipencet-pencetin sama dia. Orang kabur jadinya. Terus mabuk atau gimana Bang tadi Bang? Sebenarnya karena mabuk sih. Nah terus tempat dipukulin atau gimana? Langsung diamanin atau gimana tadi? Diamanin tadi. Tapi ada beberapa orang yang mukul dia juga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kemudian dibawa ke Polsek Menteng.
Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan sumpit di gudang barang penyimpanan Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis 21 Mei 2026. Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dua gudang tempat penyimpanan sumpit dan bara sopi di Kampung Cilempe, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, hangus terbakar pada Kamis 21 Mei 2026 dini hari. Dalam rekaman video amatir, kobaran api melahap satu gudang yang menjadi penyebab kebakaran sebelum merambat ke bagian pabrik di sebelahnya. Komandan Pos Pemadam Kebakaran Kosambi, Husni, mengatakan kebakaran bermula dari pabrik sumpit yang diduga menjadi akibat korsleting listrik. Banyaknya material yang mudah terbakar, kemudian dengan cepat merambat ke bagian gudang penyimpanan barang online yang berada di sebelahnya. Petugas yang berada di lokasi berusaha melakukan pemadaman selama hampir 4 jam dengan menerjunkan 30 personil gabungan dengan 7 unit mobil pemadam. Ini yang terbakar, yang pertama gudang sopi, yang kedua gudang penyimpanan pembuatan sumpit ya, sumpit makanannya ayam itu ya. Terus yang ketiga itu rumah tinggal, karena imbas saja. Rumah kosong atau? Rumah kosong. Oh, ini kejadiannya jam berapa sih? Ini untuk kejadian pada pukul 02.30 atau sekitar setengah 3 pagi ya. Awal mula kejadian kebakaran kita informasi dari warga bahwa terjadi kebakaran di gudang penyimpanan sumpit ya. Terus anggota langsung meluncur ke TKP pelaksanaan pemadaman. Bang, dari api berasal dari gudang yang mana, Bang, pertama? Untuk api dari gudang penyimpanan sumpit itu ya, asal api dari situ. Untuk dugaan sementara, Bang? Jadi untuk asal api, dugaan sementara kita dari Korsleting Listrik. Ada berapa anggota yang diterjunkan, Bang? Untuk kita yang diterjunkan anggota kurang lebih 30 orang dari bantuan-bantuan pos terdekat. Unitnya berapa unit, Bang? Untuk unit kita ada 7 unit dan dibantu oleh 1 unit dari Koramil Truk Naga. Bang, ada kesulitan nggak proses pemadaman? Untuk sementara ini untuk proses pemadaman tidak ada kesulitan karena kita berdekatan dengan sumber air. Untuk korban jiwa? Untuk korban jiwa kita tidak ada. Jadi untuk yang rumah yang terdampak kebakaran juga sudah dievakuasi ke tempat kerabatnya. Untuk kerugian, Bang, ditaksir berapa? Untuk sementara ini mungkin kerugian ditaksir kurang lebih 3 miliar. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, asap tebal membumbung tinggi dari salah satu gedung di area kampus Bina Nusantara Kampus Anggrek Kemanggisan, Jakarta Barat pada Jumat 22 Mei 2026. Tercatat ada sekitar 5 unit pemadam berkekuatan 30 personil yang dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kebakaran melanda kampus Bina Nusantara atau BINUS, Kampus Anggrek di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat pada Jumat pagi. Dalam rekaman video yang viral, asap tebal terlihat membumbung tinggi dari titik kebakaran di dalam kampus. Petugas beserta armada pemadam kebakaran nampak berjejer di area kampus, di sisi Jalan Rawabelong, Palmerah. Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat, Saiful Kafi, mengkonfirmasi peristiwa kebakaran ini terjadi pada Jumat 22 Mei 2026 pagi. Menurutnya, kebakaran pertama kali dilaporkan pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian tim pemadam kebakaran Jakarta Barat tiba di lokasi pada pukul 5:40 waktu Indonesia Barat. Sekitar 5 unit pemadam berkekuatan 30 personil yang dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Meski demikian, belum diketahui ruangan yang terbakar dan penyebab awal kemunculan api sehingga memunculkan asap tebal. Hingga sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, petugas masih melakukan operasi pemadaman kebakaran di lokasi kejadian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus penipuan online berkedok aplikasi pembayaran yang juga melibatkan WNA jaringan Tiongkok. Dari pengungkapan ini, 4 warga negara asing asal Tiongkok diamankan oleh petugas. 4 warga negara asing inisial LY, KZ, ZZ, dan WJ diamankan petugas imigrasi Jakarta Barat di salah satu hunian elit di kawasan Jakarta Barat. Keempat WNA asal Tiongkok ini kedapatan melanggar izin tinggal di Indonesia. Selain itu, keempat WNA tersebut juga terindikasi terlibat dalam kejahatan scamming atau penipuan online jaringan Tiongkok. Target sasarannya tak hanya warga negara asing, melainkan warga negara Indonesia. Modus operandi mereka yakni melakukan penipuan daring yang berkedok aplikasi pembayaran transaksi investasi. Sementara untuk jumlah kerugian para korban masih didalami petugas. Petugas melakukan pengawasan keimigrasian di sebuah hunian di kawasan Jakarta Barat dan didapat 4 orang warga negara asing berinisial LY berusia 34 tahun, IZ berusia 42 tahun, ZZ berusia 32 tahun, dan BJ berusia 24 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dan semuanya berkewarganegaraan Tiongkok, yang diduga melakukan aktivitas scamming atau penipuan online berkedok aplikasi pembayaran. Dalam pemeriksaan tersebut diketahui warga negara Tiongkok berinisial LY menggunakan izin tinggal terbatas, pekerja selaku GM, dan ZZ menggunakan izin tinggal terbatas otoritas, pekerja selaku technical manager, KZ menggunakan izin tinggal terbatas sebagai pekerja marketing manager, dan BJ menggunakan visa travel untuk masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ketiga, petugas mengamankan barang bukti berupa 4 buah paspor Tiongkok milik LY, KZ, ZZ, dan BJ, dan 2 paspor warga negara Tiongkok tanpa pemilik, yaitu 41 unit telepon genggam, 13 unit laptop, serta 5 unit monitor komputer yang di dalamnya petugas temukan sejumlah data daftar website malicious advertising atau malvertising, dan website pendaftaran akun penipuan simpan dana, foto-foto identitas pengguna, percakapan grup terkait transaksi deposit, serta bukti pencairan dana yang mengarah pada dugaan kegiatan penipuan online berkedok aplikasi pembayaran. Petugas menyita barang bukti paspor, bukti transaksi keuangan, 41 unit telepon genggam, 13 unit laptop, serta 5 perangkat PC. Selanjutnya, Kantor Imigrasi Jakarta Barat akan berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Imigrasi dan Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terkait tindak lanjut pemeriksaan terhadap para WNA. Keempat WNA ini dapat dikenakan tindak administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dari Jakarta, Jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.